mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya Harimau, 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 harimau melayang. sebelum adanya tagar adili Jokowi yang entah ini dunia apaan, coba full isinya politik doang anjing. Terdapat seorang babang mantan pro player game T-Rex Google Chrome bernama Edo yang tiba-tiba dipecat oleh atasannya hanya karena ia menelpon temannya menggunakan telepon kantor. BTW temannya ada di Amerika. Berapa tarif itu anjing tagihan per bulannya? Ketika pulang, outfit khas kantoran sambil menenteng koper selalu digunakan di film ini yang entah sejak kapan kerja di kantoran selalu berkiblat pada koper dan seragam rapi cuy. Di rumahnya Edo ternyata memiliki hobi pencinta burung. Karena saat burungnya mati, ia langsung melakukan acara suka duka dengan membuat story rip burungku sampai membuat kepala Pak Vincent bagian bawah merasa cemburu. Nah, setelah dipecat, saat Edo mencoba mencari loker, tentunya itu sangat susah karena batasan usianya udah melebihi kata maksimal. Bahkan kalau di dunia perkaryawanan sudah dianggap sebagai leluhur kantor. Apalagi saat interview, Bang Edo meminta gaji di luar jangkauan UMR sejagat raya. Perusahaan apa nih masa gaji karyawan 8 juta aja nggak bisa? Ya elah bang gaji segitu mah unlimited edition kalau kerja di Wakanda bang. Dan ketika pulang dari lamar kerja, Edo pun melihat sebuah burung berwarna pelangi hingga mengira temannya adalah seorang guy. Namun ketika disamperin ternyata masih normal karena rupanya temannya bernama Nanu Nugget ini memiliki usaha jual beli burung yang saat dijual selalu berteriak jangan jual aku Ichi bos. Merawat burung sampai jadi lalu gue jual dengan harga yang cukup tinggi. Kala itu bisa-bisanya Edo tertarik dengan burung temannya. Waduh. Dimana dengan kesadaran tingkat takut Edo langsung pulang mengambil cuan untuk membeli burung temannya yang katanya bisa menyanyikan lagu koplo Iwa Peye. Di rumahnya saat istri Edo bernama Dinda sedang menghitung cuan, Kamu pegang uang banyak. tiba-tiba Edo langsung menghayal malingnya dan datang ke rumah temannya untuk check out burung pelangi itu karena Edo yakin ia akan bisa menghasilkan 50 juta pertamanya hanya melalui ikut kontes burung. Ya elah kerja yang masuk akal aja bang. Beberapa hari kemudian, akhirnya Edo pulang membawa kabar gembira karena ia berhasil keterima kerja akibat saking langkanya kerjaan di Wakanda yang persyaratannya masuk di umur Edo. Namun saat keterima, ia bukannya cerita ke sang istri, melainkan ke burung pelangi yang baru aja kemarin dibeli olehnya. Nah, sehari bekerja, kerjaan Edo cuman beginian doang. BTW itu komputer tanpa speaker, cara ngeluarin suaranya gimana bang? Merasa ada ketertarikan memiliki burung jenis baru, kini Edo menelpon temannya untuk mencarikan burung baru sampai membuat kegaduhan di ruang kerjanya. Kerjaan lu udah beres belum? Berani berisik, gua hajar lo ya. Beginilah guys, jika oknum member pendekar keterima kerja, dikit-dikit tangan pengen melakukan baku gedik cuy. 1 bulan kemudian kini di rumah Edo udah terdapat 3 burung baru sampai membuat istrinya bagong karena seluruh gaji pertama Edo dihabiskan pakai beli burung yang katanya nanti akan dilombakan hingga bisa menghasilkan uang puluhan juta setelah tadi Edo menonton tutorial cara menghasilkan uang puluhan juta melalui ikut lomba burung. Ya elah bang. Saingan lu bukan orang biasa bang, noh Pak Jokowi. Hari demi hari kini Edo cuman berduaan doang dengan burungnya. Bahkan saking sayangnya dengan sang burung, Edo memberikan nafkah istrinya cuman 20.000 doang. Yang sisanya digunakan untuk makan burung sekalian paket Netflixnya seharga 100.000 agar bisa menonton Angry Bird. Karena suaminya begitu pelit sampai sembelit, kini anaknya bernama Gali harus mengeluarkan hasil pengkorupsiannya selama ini yang ditabung di celelengan berbentuk kendinya hanya agar kompor dapur tetap menyala, menjadi pembanting tulang sejak dini ya kids. Nah, tak berselang lama, datanglah Edo yang ternyata kalah turnamen burung, di mana saat kontes burungnya tiba-tiba radang tenggorokan hingga menghasilkan dahak dan bukan suara merdu seperti Gita Gutawa. Bahkan saking kesalnya dengan tololnya, si Edo melepaskan burungnya meskipun baru mengalami lost streak 1 kali. Keesokan harinya datanglah, dia siapa anjing namanya lupa gua. Oh ya, Nano, yang tujuannya membawakan seorang pembeli burung ke rumah Edo dan ternyata adalah teman sekolahnya. Kayaknya kita pernah ketemu. Tapi di mana ya? Dimana setelah ingat, bisa-bisanya Edo langsung mendekatkan diri dengan Nita secara live streaming di depan istrinya. Jadi ngapain sih kamu kemari? Kangen.
Dengan mengandalkan ke good lookingan, Edo pun berhasil menerima tawaran burung seharga 1 juta padahal ia jualnya 3 juta. Nasib jadi woman good looking gampang banget nawarnya anjing. Terlebih lagi yang membGGST-kan di sini, udah tahu Edo punya istri, si Babang Nano malah ingin mencomblangkannya dengan Nita. Seger. Nah, baru aja sehari ketemu dengan Nita, besoknya Edo langsung menerima telepon dari Nita yang katanya kos-kosannya sepi. Hasil dengan semangat pejuang sebelum Bandung jadi lautan api, mari bung rebut kembali, Edo langsung meminta izin pulang lebih awal oleh bosnya agar bisa silaturahmi dengan Nita. Istri saya kepleset di kamar mandi. Saya mau bawa istri saya ke rumah sakit, tapi saya nggak punya uang. Buset, baru beberapa bulan kerja udah berani kode gini sama atasan. Singkat waktu, saat Edo sampai di rumah, ia pun udah ditunggu oleh Nita hingga Edo pun bangga melihat ada seorang woman yang satu hobi dengannya, dan pengromantisan ini dilihat oleh Dinda dengan mata telanjang yang kemudian Edo pun langsung lock out dari rumah dengan Nita, bodo amat dengan istrinya yang tak bisa mendukung hobi suaminya. Nita, Mas, let's go. Kapan lagi kan kita bisa lihat perselingkuhan secara IRL? Setelah kepergian Edo, kini datang barudak kantor utusan bos Edo untuk mengecek keadaan istri Edo yang mengalami nyeri otot di bagian tulang ekor akibat menyeleding pintu kamar mandi. Katanya istrinya jatuh di kamar mandi. Dari luar datanglah si preman Nano untuk memaling burung Edo. Dan dengan kehokian awal tahun, Nano pun berhasil ngemaling burungnya tanpa ketahuan, meskipun Dinda sempat keluar untuk mengantar karyawan sekantor Edo. Nah, di malam harinya, kelar Edo berhealing ria dengan Nita, ia pun udah melihat burung termahal miliknya udah kagak ada di sangkarnya lagi, apalagi saat Dinda datang, Edo kembali makin membara tingkat emosinya dalam dirinya, setelah tahu builder kantornya datang ke rumah dan sang istri kagak mau menutupi aib-aibnya. Mau amat tahu, kamu harus cari burungku. Jangan pulang sampai kamu ketemu. Lah, Ichi bos, aku kan di sini Ichi bos. Di dalam rumah tentunya member FF kesayangan Dinda menangis melihat emaknya disuruh nyari burung bapaknya yang padahal sedang tertidur lelap. Tapi rupanya bukannya mencari burung, si Dinda malah AFK diam di luar menantikan burung tetangganya yang datang menghampirinya. Dan yang buat gue bagong di sini, ternyata Nita dan begundal Nano Nugget adalah satu komplotan yang udah membuat Edo rugi bandar menjual burung perkakasnya seharga 1 juta, ditambah dengan burung murai miliknya yang udah terhayam maling oleh Nano. Nah, ketika Dinda mencoba nyari burung yang pergi, datanglah seorang manusia berbatang bernama Pras tanpa Setio yang adalah mantan Dinda sewaktu dalam kandungan emaknya, sebab mereka udah mengucapkan aku cinta padamu melalui pusar emaknya. Dimana baru aja mau jalan, tiba-tiba perut Dinda malah kebelet boker dan kalian tahu gimana? Aduh. Ada air putih panas kan? Ada. Sama ketoprak satu jangan pedes ya. Mantap, bukannya nyari WC malah dipesenin ketoprak anjing. Di sisi lain, saat lagi menunggu hasil tangkapan Dinda, Edo pun menerima telepon dari bosnya yang tanpa basa-basi langsung mengultinya. Kamu usah pecat. Emang kenapa, Pak? Jangan sananya gitu dong, pecat orang. Bentar, ini kan udah malam ya. Bos kantor apaan anjing malam-malam masih make jas? Kembali ke tempat Dinda setelah boker di semak-semak dan menghabiskan 1 piring ketoprak, tiba-tiba mantannya pun melakukan modus ketika tahu nasib Dinda yang diusir dari rumah. Karena bisa-bisanya ia merekomendasikan Dinda untuk tinggal di rumahnya agar bisa ditiduri, agar tak luntang-lantung nyari tempat tidur. Malam ini, kamu tidur di rumah aku. Kamu harus khawatir. Anjas, kelakuan buaya, bukannya sewain kontrakan malah menjadikan kesempatan. Di malam itu juga, saat Galiana Edo nyamperin bapaknya buat ajarin rumus matematika setelah nonton video Jeremy Pauline 1+1 begitu ribet, tapi karena bapaknya nggak mau, tiba-tiba Galih pun remedi dalam berjalan hingga ia pun harus wasted. Cuman kepleset bisa wasted. Keesokan harinya saat Dinda balik dari menangkap burung Pras. Bu, siapa yang meninggal, Bu? Anak ibu. Mendengar itu Dinda langsung mengkhawatirkan Ria karena baru aja tinggal semalam nyawa anak satu melayang. Yang dimana lagi-lagi ini semua disalahkan ke Dinda dengan alasan kemarin malam keluyuran sampai lupa mengurus anak. Beginilah guys, rupa dari top global paling victim. Nah, di kuburan mereka pun kembali melakukan perdebatan ria karena akibat burung-burung Edo yang lepas entah kemana, kini anaknya ikutan melepaskan nyawa menuju surga. Lagian itu anak dibuat pakai platisin apa tanah liat sih? Sekali kepleset auto wasted.
Sepulangnya dari berduka cita, kini Edo saatnya melakukan sukacita dengan ingin membangun bisnis bersama Nita yang katanya modalnya pakai kata cuman. Lagian kan cuma 100 juta, Mas. Itu dia. Tapi setelah dimingi-mingi lagu Melinda zaman purba yaitu Cinta Satu Malam, kini Edo pun berhasil masuk ke rayuan begundal nih. Emang bener ya wanita racun dunia cuy. Kala itu Edo langsung melakukan pengunboxingan lemari untuk mencari sertifikat rumahnya yang dimana sertifikat itu akan digadaikan oleh Edo untuk ternak burung dengan Nita hanya mengandalkan burung miliknya. Namun untungnya kegoblokan Edo berhasil dihentikan oleh istrinya dan karena gagal kini Edo mengadu ke ayang keduanya mengira kalau Nita memiliki rencana lain, contohnya ngemaling uang di Bank Wakanda setelah kemarin muncul berita pegawai Bank Wakanda terkena kasus korupsi yang kerja di pusat uangnya aja korupsi apalagi petinggi yang lain. Cuaks. Tapi ternyata rencana Nita bukan ngemaling, kebetulan mereka kagak punya backingan, jadi tentunya tacut, melainkan merekomendasikan Edo untuk cerai dengan Dinda. Mantap. Kemudian rencana itu pun direalisasikan pada malam itu juga, karena Dinda langsung dibuat loko dari rumah tanpa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dimana saat di perjalanan menuju daerah Lampung, tiba-tiba di jalan Dinda bertemu dengan Pras yang menggunakan mobil cumi daratnya. Hasil tanpa basa-basi lagi, akhirnya Dinda mau dibungkus oleh Pras yang kebetulan juga udah ditala oleh suaminya. Anjas. Udahlah nikah aja, kalian mayan bikin Edo sakit hati cuy. Nah pada pagi harinya kini Edo bisa fokus merawat burung-burungnya sampai kepala Pak Vincent bagian bawah pun kurang dirawat oleh Edo. Dan tak berselang lama datanglah si Nita ke sana untuk minta uang modal hasil penggadian sertifikat rumah Edo dengan janji habis ini akan melakukan silaturahim dengan Edo. Nanti kalau aku udah kaya, kita nikah yuk. Kalau bang, kalau habis ini paling beli tali tambang 2 meter anjing. Beberapa hari kemudian saat Edo niatan video callan dengan Nita, nomornya pun tiba-tiba kagak aktif. Apalagi saat menelpon Nano agar bisa diajak sleep callan, nomornya pun juga ikutan kagak aktif. Buset dah, cowok kok diajak sleep callan. Hasil kini ia datang ke rumah Nano untuk menggerebeknya, tapi ternyata Nano udah menghilang dari line. Orangnya kemana ya? Udah pindah tadi malam, bawa koper juga. Mamam, OTW bang, OTW beli tali tambang, ikutan tren 2025 bang. 1 minggu kemudian kini Edo masih kagak diberikan kabar oleh 2 begundalnya yang udah bawa uang bisnis 100 jutanya. Sampai akhirnya dari luar muncullah 2 ekor preman untuk melakukan baku hantam akibat Edo telat bayar hasil gadeannya. Gue lagi gak ada duit bang. Sakitnya itu minimal ginjal geser sih. Di sisi lain ternyata Dinda sekarang udah bekerja menjadi SPG Mall yang tentunya ini semua berkat prasi pemilik toko, karena kalau nyari loker begituan dengan umur yang udah seperti leluhur tentunya susah masuk persyaratan kerja di negeri tercinta ini. Asik, tercinta nggak tuh? Bahkan beroja kerja kini Dinda udah memiliki saingan yaitu sesama karyawannya yang merasa iri melihat kedekatan Dinda dengan Pras. Keesokan harinya karena Edo gagal bayar uang hasil gade rumah, kini harus dikeluarkan secara ramah lingkungan oleh para preman. Bahkan burung-burung miliknya pun ikutan dibawa kecuali lovebird yang sedang digunakan Edo. Di hari itu juga rupanya Dinda masih resign setelah tahu di tokonya ia memiliki saingan. Tapi beroja berjalan beratus-ratus sentimeter, keberadaan Dinda pun berhasil diketahui oleh Babang Pras besutan monton ini. Dan tanpa perlu mikir panjang, Pras langsung mendatangi karyawan begundal di tokonya yang lalu meng-PHK-nya tanpa memberikan pesangon agar builder di tokonya ikutan membuatan tagar kabur aja dulu. Namun karena Dinda adalah sosok buzzer like ear, tentunya ia merekomendasikan jangan melakukan PHK. Sekalian Dinda merekomendasikan jangan ikutan tren bikin tagar kabur aja dulu, melainkan tagar pergi migran gak pergi migran. Pergi migran pulang juragan. Anjas, yang perlu diperbaiki sistemnya anjing, bukan tagarnya. Nah di malam harinya karena kagak dapat tempat tinggal, terpaksa Edo melakukan lesehan di sebuah warkop sampai diintai oleh seorang preman. Widih, keren juga tuh gembel, punya handphone. Hasil karena begitu Sagnes melihat api spek gaming milik Edo, apalagi di dalamnya ada skin Royal Elite Franco. Ketika pagi tiba, seluruh barang-barang Edo pun langsung ludes terbawa maling. Di pagi itu juga Edo pun menemukan seorang Saitama yang udah berkeluarga, bahkan udah berani menumbuhkan jenggot naganya. Dimana ketika bapak ini masuk untuk makan, Edo pun diam-diam melakukan haya maling.
Zaman sekarang jangankan burung besi di jalan raya dan pagar rumah pun dimaling anjing. Tapi sayangnya saat Edo menjualnya diluakan, aduh goblok bener cuy. Serius bang, jual 500? Wah, burung gua nih. Minimal kalau mau jual hasil maling pindah kota atau kampung dulu Bambang, ini masih satu perkomplekan, buset dah. Kala itu Edo berhasil kabur dari TKP dan pergi menuju makam anaknya dengan niatan minta cariin kapling surga yang murah ketika Edo udah wasted. Namun pengwastetannya masih lama terjadi karena 1 bulan kemudian kini Edo harus menjelma menjadi pemulung. Di sisi lain, kini Dinda udah mendapatkan penembakan dari Cangkem Pras yang langsung to the point mengajaknya menikah. Tapi belum sempat menjawab, datanglah si Edo ke sana untuk mencari makanan gratis sehingga Dinda yang melihat bentukan Edo versi full update karmanya, ia pun langsung lari mengejar Edo, sedangkan Edo yang panik karena dikejar. Aduh. Karena kejadian ini tentunya saat Dinda datang, Edo udah menghembuskan nafas terakhirnya. Dan film ini pun terpaksa ditutup dengan pemakaman Edo yang diletakkan sebelahan dengan anaknya. Sedangkan Dinda harus menjanda akibat ia kagak nerima cinta dari mantannya. Tamat.